Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Luar biasa, ya. Ini baru pertama kali saya melayani di CLCC di gedung ini setelah di Setiabudi pindah ke tempat ini. Jadi pada waktu ibadah tadi pertama saya agak nggak deg-deg karena ruangannya lebih besar. Tapi hari ini hati lebih tenang, ya sesi ini. Hari ini Bapak Ibu teman-teman, saya terbeban akan berbicara menutup 1 bulan tentang profesi adalah bicara tentang expanding capacity, memperluas kapasitas. Supaya khotbah saya tajam kepada sasaran, saya ingin tahu dulu, berapa banyak dari saudara yang belum menikah? Ya, masih kuliah, belum menikah, silakan angkat tangannya. Oke, angkat tangan, wow, ya hampir 50% ya, menikahlah satu saat. Yang sudah menikah bisa angkat tangan yang sudah menikah, dari wajah sudah kelihatan. Banyak pergumulan, tetapi tetap menang dalam Tuhan. Kasih tepuk Tuhan untuk Tuhan kita. Baik, 40 menit ke depan mari kita akan membaca ayat-ayat yang sudah ada di dalam PowerPoint, di dalam screen. Saya ingin mengajak saudara membaca bersama-sama ayat-ayat yang telah ada di screen ini. Siap? Memperluas kapasitas. Ayatnya Matius 25 ayat 14 sampai 19. Catatlah karena kita akan belajar banyak. Siap? 2, 1. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 2, 1. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17, 21, yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat terakhir 19, 21. Lama setelah itu, 21, lama setelah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam dunia ini ada satu hukum yang tidak bisa dipatahkan. Hukum ini berlaku secara universal. Baik di negara manapun ini akan terjadi. Hukum ini namanya adalah hukum kapasitas. Katakan hukum kapasitas. Hukum kapasitas adalah hukum daya tampung, hukum serap. Setiap benda, setiap orang, setiap situasi kondisi ada namanya kapasitas. Ada batasnya, ada daya tampungnya, ada takarannya. Baik, gedung ini, Brother Roni, kira-kira muat berapa banyak orang, Pak Roni? Kira-kira 800. Kalau kita kasih 1000 orang bisa masuk enggak? Bisa masuk. 10.000 orang bisa? Bisa. Roboh semua. Karena daya tampungnya adalah hanya sekitar 800 orang. Lift yang di depan sana, ya, ada kapasitasnya mungkin 1 ton. Oke? Khusus kapasitasnya 10 orang. Tetapi karena ada jemaat kefefet, datangnya terlambat, maka semuanya masuk 20 orang. Dan lift itu apakah jalan? Tapi ada bunyi tit tit. Ya, jadi kita melirik siapa yang paling gendut. Keluar dong. Ya, yang gendut keluar airnya. Ya, supaya jalan. Oke. Kijang Innova. Kapasitasnya berapa saudara? Orangnya 8 orang. Bisa nggak masuk 12 orang? Bisa, tapi nggak nyaman. Ada ibu-ibu yang senang besuk. Memang ibu-ibu di mana-mana senang besuk, ya, mengeluarkan hasrat untuk nyonyotnya ngomong. Masuk ke Kijang Innova bukan 12, 20 orang masuk untuk besuk. Bisa masuk? Bisa.
Tetapi di Kijang Innova itu terjadi goncangan-goncangan. Mungkin ada yang tangannya terkirir, kepalanya agak sedikit bengkok dan yang lain-lain. Dari hal ini kita belajar, ketika seseorang melanggar hukum kapasitas, akan ada sesuatu kecelakaan. Katakan yes. Hukum kapasitas adalah hukum yang berlaku di dalam semua bidang di dalam dunia ini. Ada seorang hamba Tuhan, dimanapun dia mengembalakan, kapasitasnya adalah di atas 10.000. Kapasitas imannya, kapasitas pandangannya, kapasitas hatinya, dan yang lain-lain. Ada seseorang sebagai gembala hanya kapasitasnya hanya 50 orang. Walaupun sudah kepala di bawah kaki di atas, kapasitasnya hanya segitu saja, nggak dikembangkan, hanya 50 orang. Termasuk pemimpin perusahaan, termasuk saudara sebagai anak muda, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pengusaha, sebagai karyawan. Punya yang namanya adalah hukum kapasitas. Poin kita hari ini adalah saudaraku, bagaimana caranya memperluas kapasitas. Lihat kiri kanan yang ngomong gini, perluas kapasitas. Siap saudara? Dari ayat-ayat yang telah kita baca, ada beberapa highlight. Ada beberapa yang harus kita garis bawahin. Bahwa dari ayat yang telah kita baca tentang talenta, minat dan bakat, ada beberapa hal. Yang pertama adalah memperluas kapasitas adalah bicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga, gereja Tuhan, bukan hanya bicara tentang rohani saja. Bukan hanya jadi WL di tempat gereja. Bukan hanya menjadi pengkhotbah di gereja, persekutuan. Peperangan kita yang paling dahsyat adalah di medan pekerjaan, di medan keluarga, di medan kampus, dan di masyarakat. Katakan amin. Kerajaan surga berbicara bukan hanya tentang rohani saja. Tetapi ada bicara tentang kapasitas. Bill seorang hamba Tuhan yang diakuin dunia. Jemaatnya rata-rata saudara yang aktif biasanya hukum Pareto. 80% jemaat itu adalah hanya pasif. 20% adalah yang aktif. Ya, biasanya itu hukum Pareto. Jadi 20% adalah aktif, 80% adalah heya-heya. Bobotoh Bandung, tepuk tangan. Ya, seperti Bobotoh Bandung kan, wah ada pemainnya yang sedang lari. Wah Bobotohnya, lumpat siapa nih, ku saya ditepukan, ya napasku saya dikasih, mana lompat. Nah baik ya, biasanya ada 80% adalah hanya Bobotoh, 20% adalah pemain. Tapi tahukah saudara, Bible ternyata di jemaatnya kebalik, 80% adalah semuanya diberdayakan. Katakan amin. Diberdayakan. Bukan hanya di gereja. Tapi dilepaskan untuk kota dan bangsa. Apa rahasianya? Nah ini yang saya mau sampaikan. Bible hampir setiap hari. Minimal 5 orang. Akan panggil jemaatnya terutama anak muda. Dia akan tanya. Calling kamu apa kekuatan kamu? Passion kamu apa bidangnya? Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu sudah punya pacar? Bisnis kamu bagaimana keadaannya? Hambatannya bagaimana? Penempatannya bagaimana? Bible melakukan itu secara touching supaya cicing. Dan jemaat itu hanya ditouching. Oh ini kuatnya adalah di bidang apa? Entertain. Oh ini kamu kuatnya apa di bidang jadi pengusaha. Oh kuatnya apa jadi apa? Jadi konselor. Oh kuatnya di bidang apa? Apa yang terjadi? Jemaat itu mengalami kebanggaan rohani yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Gereja seharusnya mengequip anak-anak muda dan jemaat untuk menjadi pasukan yang luar biasa. Dan percayalah, oma, opa, kungkung, popoh, bapak, ibu, dan anak muda, percayalah, saudara pasti punya talenta yang Tuhan sudah kasih. Minimal satu ada dalam hidup saudara.
Maafkan, saya harus ngomong sesuatu yang tajam tapi dengan kasih. Dengarkan anak-anak muda. Anak-anak muda, engkau aktif di dalam ibadah gereja. Puji Tuhan, haleluya. Ketika engkau masih kuliah, engkau bisa habis-habisan. Engkau ada saatnya berkumpul dengan sehati, sejiwa, seluruh, katakan amin. Tetapi saudara harus ingat, ketika engkau sudah mulai selesai keluar, engkau harus membuka satu jalur untuk meniti masa depanmu. Kecuali engkau dipanggil sebagai full time di gereja, itu beda sekali. Saya takut, saya berputar setiap minggu ke seluruh gereja. Ada banyak anak-anak muda yang dari Senin sampai Senin di gereja saja. Dia sudah selesai kuliah, tetapi hidupnya enggak berkembang, hanya di gereja saja. Salah besar. Ketika engkau selesai kuliah, engkau harus meniti karir, engkau harus mulai bekerja, engkau harus mulai membangun bisnis, engkau harus membangunkan network, agar hidupmu sesungguhnya gereja itu bagus. Hanya 2%. Hanya 2 jam. 22 jam di tempat ini adalah bukan di gereja saudara. Di luar sanalah hidup yang sesungguhnya Kristus dipermuliakan dimanapun saudara berada. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maafkan anak-anak muda. Bukan berarti aku tidak setuju dengan namanya kehadiran. Melayani harus. Tetapi apalagi kalau kita dilahirkan dari keluarga sederhana. Namun berharma, depositonya masih banyak. Tapi kalau yang saudara dan saya dilahirkan sederhana. Kita harus mulai terjun mengembangkan kapasitasnya. Harus terjun di mana kekuatan kita. Kembangkan, karena kerajaan Allah berbicara tentang kapasitas yang dikembangkan, dimaksimalkan untuk Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bolehkah saya ngomong dengan jujur? Saya adalah produk daripada keterlambatan. Dengan teman-teman Hokseng Stefanus dan yang lain-lain. 30 tahun aku baru sadar. Aku setiap hari ada di gereja, melayani, doa puasa itu bagus. Dan saya berpikir itu adalah sesuatu, namanya kerjaan, namanya bisnis, itu adalah sesuatu yang duniawi. Rohana, saya harus rohani. Tetapi ketika saya menikah dengan istri saya, baru sadar. Gaji hanya 350.000. The power of kefefet. Setiap tanggal 15, lampu sudah kemerah-merahan. Terlalu lama. Dan sampai hari ini, banyak teman-teman saya akhirnya habis. Karena mereka berpikir, di dalam itu, melayani bukan hanya di dalam. Melayani itu adalah di dunia sadar. Adalah melayani Tuhan dulu juga. Katakan amin. Ini dari wajah setuju atau enggak setuju ini? Teruskan. Saya udah minta izin sama Ko Ani untuk bicara hal ini. Karena ini hati saya. Melayani Tuhan dahsyat, katakan amin. Katakan amin. Melayani Tuhan itu adalah tujuan kita melayani Tuhan, katakan amin. Tapi melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Melayani Tuhan bisa di bisnis. Melayani Tuhan bisa di tempat olahraga. Melayani Tuhan bisa di marketplace. Melayani Tuhan dimanapun juga. Panggilan itu harus ditemukan. Katakan amin. Amin gak amin, harus amin, katakan amin. Yes. Tapi puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik. Walaupun aku terlambat, nges umur 30 tahun. Kumis nges gagang seperti gagang telepon. Saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Masuk di dunia bank dan yang lain-lain. Katakan amin. Seandainya setiap anak muda umur 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun sudah tahu di mana Tuhan tempatkan dia. Di mana talentanya, di mana callingnya, di mana passionnya. Hidup anak muda ini akan sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Teruskan. Ini kenyataan. Apalagi?
Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Dalam King James dikatakan your capacity. Menurut kapasitasnya. Seperti gambar tadi saudara. Air terjun besar sekali melambangkan Allah kita heran dan besar, katakan amin. Allah kita dahsyat, katakan amin. Tetapi kalau di air terjun itu yang datangnya hanya bawa botol aqua. Dapatnya adalah seperti botol aqua. Kau bawanya hanyalah gentong, 5 gentong, dapatnya adalah 5 gentong. Tetapi kau bawanya adalah bulldozer yang besar. Dan di bawah air terjun besar itu maka dibawalah hati yang besar. Pikiran yang besar. Kasih yang besar. Pium. Maka kapasitas itulah yang diterima. Katakan amin. Kapasitas itu bicara hati. Kapasitas itu bicara tentang mindset paradigma. Kapasitas bicara tentang kasih kepada Tuhan. Kasih kepada manusia. Menurut kesanggupannya. Saya juga masih belajar. Saya mau sampaikan. Kalau ada di antara saudara hari-hari sekarang. Hidup enggak pernah berubah. Enggak ada perubahan di dalam keluarga. Enggak ada perubahan di dalam ekonomi. Enggak ada perubahan di dalam karakter. Saya takut. Saudara bawa hanyalah botol aqua kecil. Dan kapasitas itu akhirnya hanya dapat demikian. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bawalah hati saudara besar-besar. Bawalah pikiran saudara besar-besar. Bukalah iman kita besar-besar. Hari ini biarkan kasih terjun kuasa Allah dicurahkan dalam hidup saudara tanpa batas. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Bicara tentang kemampuan adalah setiap orang akan berbeda-beda. Karena itu fokus for your strength, maintenance for your weakness. Fokuslah kepada kekuatan kita. Dan yang lemah hanya dipelihara saja. Banyak orang tua yang salah. Keseniannya adalah 9. Mati-matiannya adalah hanya 4. Jisamsu 2, 3, 4. Kalau dia dapat 6 langsung biston pengucapan syukur. Ya, maka banyak orang yang salah. Maka dia genjot PR, ikut les dari terbit matahari sampai terbenam. Matematiknya harus 8. Enggak usah. Kelemahan kita di dalam matematik enggak usah habis-habisan. Terlalu banyak les. Asal cukup naik saja. Asal naik kelas. Pengalaman pribadi. Asal naik saja. Fokus kepada kekuatannya apa? Di dalam bidang seni, di dalam bidang sulap dan yang lain. Kembangkan kepada kekuatannya. Yang lemah itu hanya di maintenance saja. Deddy Corbuzier menceritakan hal ini. Dia ceritakan saya adalah ketika SD. Waduh, ampun. Rapot saya kebakaran terus katanya. Tapi saya senang sulap. Saya senang bernegosiasi. Saya senang kepada yang namanya adalah negosiasi dan psikologi. Satu hari ketika dia kelas 6, rapotnya kebakaran. Dan ketika ketemu papanya, dia tertunduk. Dia pikir pasti dimarahin. Tapi papanya hanya tersenyum gini. Dedi, kamu hampir kebakaran semua. Tapi ketampilan kamu ini dan itu bagus 9. Sekarang gini, supaya kamu naik kelas, usahakan rata-rata saja. Jadi kamu boleh mengembangkan sulap kamu. Kamu boleh mengembangkan daya mental kamu dan yang lain-lain. Deddy Corbuzier mengatakan, seandainya papa mama saya katakan, kamu bodoh, sudah kecil digedein, sudah gede susah dikecilin. Ya, dasar bocengri, boloho, bocai, boboho. Di dunia ini enggak akan ada muncul yang namanya Deddy Corbuzier. Di dunia ini tidak akan ada yang muncul namanya orang yang mentalitit dan menjebak Asia. Tapi papa saya tahu. Papa saya sudah mengajarkan focus for your strength, maintenance for your weakness. Fokuslah kepada kekuatanmu, kobarkan kekuatanmu. Yang lemah-lemah hanya di-maintain saja.
Katakan yes. Dan saya percaya setiap orang punya talenta yang khusus yang dari Tuhan. Nah sekarang bagaimana mengembangkannya? Ada 3 langkah bagaimana mengembangkan kapasitas dengan cepat. Yang pertama adalah hukum investasi. Ketika talenta itu diberikan kepada yang 5 talenta, maka yang 5 talenta mengembangkannya. Dan tuannya katakan, well done, kamu hamba yang setia kepada yang perkara yang kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Orang yang kedua yang dikasih 2 talenta dikembangkannya. Menjadi berapa saudara? Menjadi 4. Dan tuannya katakan, well done, kamu adalah hamba yang setia. Karena engkau setia dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Tetapi yang ketiga saudara, yang punya 1 talenta, dia sembunyikan, takut gagal, takut dimarahin. Dan ketika dipersembahkan, tuannya katakan, dasar kamu orang bodoh. Kamu adalah orang yang malas, masuklah kepada kertak gigi. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa hukum kapasitas, bagaimana bisa menjadi maksimal adalah harus dikembangkan. Katakan amin. Dikembangkan. Apalagi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah hukum yang namanya adalah responsibility, hukum tanggung jawab. Ketika seseorang mendapatkan tugas dari atasannya, dari keluarganya, dari gereja, kita harus melakukan dengan tanggung jawab. Ketika seseorang melakukan tanggung jawab yang benar, semua masalah akan bisa diselesaikan. Katakan amin. Ketika seseorang tidak tanggung jawab, maka semua yang namanya iman seseorang menjadi gugur. Salah satu ciri daripada iman adalah orang ini melakukan tanggung jawab. Saudara, hari-hari ini berita apakah yang paling heboh? Angelin itu meninggal dunia dan dibunuh. Apa masalahnya? Semua bisa berdalih, tapi menurut saya satu hal aja lah. Karena di dalam keluarga Angelin tidak ada seorang ayah yang tanggung jawab. Kalau ada seorang ayah yang tanggung jawab, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia menjadi iman dalam keluarganya, enggak akan ada yang namanya kasus-kasus Angelin yang lain. Katakan amin. Kalau saudara lihat di emper-emper, maafkan orang-orang yang luntang-lantung dan mereka tidak sekolah, mereka hidup menjadi pengemis. Kenapa demikian? Lihatlah, saya percaya karena ada seorang ayah yang tidak tanggung jawab. Nyeunah hayang tapi enggak tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi kau jawab jangan tanggung-tanggung. Yes. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengembangkan kapasitas ini? Yang ketiga adalah selalu continuous improvement, kaizen, selalu belajar, selalu mengembangkan diri. Katakan amin. Nah, satu kali saudara, saya sedang main-main ke mall IP, tiba-tiba ada seorang anak muda, Robert. Bukan Robert, bukan. Anak muda umur 23 tahun. Dia datang sama saya, Pak Tim, saya udah ikut training seminar Dare to Change, berani berubah 3 hari 2 malam. Dan saya berubah Pak Tim, tapi berubahnya hanya seminggu. Seperti limun Coca-Cola, dikocok semangat, udah gitu kececes. Aku balik seperti yang dulu lagi. Apa rahasianya Pak Tim? Supaya instan saya terus berubah. Saya peluk dia dan saya tepuk-tepuk bahunya anak muda ini. Kamu umur berapa? 23 tahun Ya. Satu kali saya dipanggil, bukan opa. Aduh nyeri hati. Bagus ada ngeskolot. Kemarin kami ngajar di sekolah Mutiara Nusantara, seminar orang tua segala macam. Ada anak kecil panggil ya. Itu Alvin yang King. Istrinya ngomong gini, panggil itu anaknya, panggil itu opa. Waduh, geus kolot euy. Jangan nyebut opa teh atuh. Uncle. Uncle Tim supaya gaya saeutik. Saya cerita sampai di mana lupa lagi nih. Faktor U ya. Oh ya. Ya, dia nyebut bagaimana caranya? Saya tepuk-tepuk bahunya gini. Kamu umur berapa? 23 tahun. Oke.
Kamu selama 23 tahun, sikat gigi yang kamu ingat sekali atau terus menerus? Menghina saya ya. Kalau saya sekali bau jigong atuh. Saya seumur hidup terus sikat gigi, minimal sehari 2 kali. Oh bagus, bagus, bagus. Teman, untuk supaya sikat gigi agak gigi bersih, kamu selama hampir 23 tahun terus sikat gigi. Kamu ingin hidup berubah, hanya sekali saja ikut training. Hanya baca firman Tuhan aja, KKR saya. Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Nih mereka kete, enggak mungkin. Untuk sikat gigi saja perlu 23 tahun. Kamu ingin berubah sekali, ikut KKR, ikut pendalaman, ikut somse, ikut MK sekali. Enggak mungkin. Seumur hidup kamu harus belajar memperluas kapasitas. Saya tepuk bahunya dan ngomong gini, nak, dek, aku sayang sama kamu, dengerin. Aku usia sudah 50 tahun lebih. Tapi aku masih tetap belajar. Setiap hari minimal 2-3 jam saya belajar. Saya dengarkan seminar-seminar yang terbaik di dunia. Saya dengarkan khotbah-khotbah Kopiorip, Kajo, Kowing. Kemarin Yusar berduduk, saya belajar setiap hari sesuai dengan bidang saya. Saya fokus kepada kekuatan sebagai konselor, sebagai seorang trainer, sebagai seorang dosen, sebagai motivator. Saya fokus kepada kekuatan dan saya setiap hari belajar, baca buku lagi, ikut seminar ini, training lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Wow, 54 tahun, kamu masih muda, harus belajar. Katakan yes, harus terus berkembang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan ya. Ketika kita sudah merasa bisa, di sana kita menjadi orang yang paling bodoh di dunia. Kita sudah expired dalam bidang kita. Apalagi menghadapi anak-anak generasi Y dan Z. Generasi-generasi Anda itu pendekatannya sangat amat beda sekali. Kalau kita sebagai orang tua pakai petanya. Tahun 70-an di kota Bandung. Dan merasa ini masih benar. Pada peta di kota Bandung sudah berubah tahun 2013. Orang tua pakai peta tahun 70. Anak muda pakai petanya adalah tahun yang 2013. Enggak nyambung, tulalit. Kita harus terus belajar. Sesuai dengan panggilan kita, kekuatan kita di bidang apapun juga. Katakan amin. Kalau Anda bidang apapun juga perluas kapasitas saudara. Nah saudara, kita selesai dalam bagian ini. Khotbah saya sebenarnya bukan bidang ini. Khotbah saya sebenarnya adalah masuk kepada bagian inilah yang paling dalam. 15 menit ke depan kita akan bisa selesaikan. Siap? Katakan amin dulu. Pak Tim, saya sudah tahu kapasitas itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan saya harus mengembangkannya, tanggung jawab. Oke, sekarang apanya yang harus diperluas kapasitasnya? Kita masuk bagian yang ketiga, yang terakhir. Tetapi dasarnya harus tetap ayat firman Tuhan. 1 Petrus 3, 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. 2, 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan sekali lagi ayat ini sebagai dasar. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan segala sesuatu. Apakah arti dari segala sesuatu? Semuanya. Oke. Apakah arti dari semuanya? Segala sesuatu, baik dari tanda naon. Oke. Segala sesuatu, bahasa Sunda lebih bagus. Karena kuasanya telah menganugerahkan kepada kita saabrek-abrek. Susah kau sadar.
Ngomong dong, seabrek-abrek. Telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ketika saudara dan saya terima Yesus, korban Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya telah dianugerahkan sesuatu yang dahsyat. Saya percaya ketika kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan kata ini saya menyimpulkan, di dalam Yesus saya percaya ada kemungkinan orang Kristen bisa hidup kudus. Ada kemungkinan hidup kita tidak bisa bercerai, hanya maut yang bisa memisahkan. Katakan amin. Di dalam Yesus ada kemungkinan semua ikatan dosa dalam hidup kita bisa dilepaskan Tuhan. Di dalam Yesus ada kemungkinan hidup kita yang kasar, hidup kita yang baik bisa dipulihkan Tuhan. Saya percaya di dalam Kristus ada kemungkinan-kemungkinan yang sangat dahsyat. The seed of the greatness, benih-benih kemuliaan Yesus di atas kayu salib telah dicurahkan buat saudara semua. Kok nggak ada yang nyebut amin. Di dalam Yesus ada kemungkinan saudara bisa hidup suci. Katakan amin. Ada kemungkinan saudara bisa hidup sehat. Ada kemungkinan kita bisa hidup maksimal. Ada kemungkinan kita bisa menikah. Katakan Robert amin. Ada kemungkinan kita bisa maksimal di dalam kerjaan kita. Ada kemungkinan hidup kita bisa suci, berkenan sampai Tuhan memanggil kita. Ada kemungkinan kesembuhan mujizat terjadi karena kurban Yesus di atas kayu salib. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Ayat ini 30 tahun yang lalu telah mengubahkan hidup saya yang minder, yang merasa miskin, yang ketika menatap orang gak berani tatap mata karena saya minder. Dideketin cewek saja saya kabur karena saya minder. Sekarang beda, saya deketin ceweknya yang kabur. Ayat ini telah mengubahkan hidup yang kosong, hidup yang minder, hidup yang putus asa. Dan saya tahu kurban Yesus, Tuhan karena kuasanya telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh karena pengenalan Dia, kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi karena Kristus. Di dalam Kristus, saya percaya ada kemungkinan kita akan bisa menemukan calon menantu yang luar biasa. Setuju kok Pak Yamin? Yes. Karena kuasa Ilahnya. Nah, sesudah itu, tapi ada ayat yang beda. Ayat yang kelima. Baca sama-sama. 1, 2, 3, 2, 1. Justru karena itu, kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh. Harus dengan apa? Sungguh-sungguh. Harus dengan apa? Sungguh-sungguh. Apa arti kata sungguh-sungguh? Arti kata sungguh-sungguh yaitu sungguh-sungguh. Ayat 3 katakan Allah telah menganugerahkan segala sesuatu. Ini adalah bicara tentang roh. Tentang spiritual, tentang Kristus. Tetapi dari alam roh masuk kepada alam mental. Ayat 2, ayat yang kelima. Kamu harus dengan sungguh-sungguh. Memang ada bagian Allah mengerjakan dengan dahsyat, katakan amin. Tapi ada bagian manusia yang harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Sungguh-sungguh. Kenapa tidak ada perubahan terobosan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Karena Yesus itu dahsyat. Katakan amin. Tapi bagian saudara dan saya sungguh-sungguhnya ini tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, masuk. Sungguh-sungguh dalam bidang apa? Bagian terakhir.
Inilah yang harus diperluas kapasitas kita. Dari mana? Dasar yang pertama adalah iman. Ibrani 11 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi yang harus diperluas kapasitas kita yang pertama adalah bukan kekayaan kita, bukan kehebatan kita. Tetapi dasar yang paling penting adalah iman. Iman di dalam apa? Yesus Kristus Tuhan Raja. Meja ini kuat karena dasarnya kuat. Gedung ini bisa kokoh karena dasarnya kuat. Kalau gedung ini dasarnya gak kuat akan roboh. Hidup seseorang tergantung di mana dia membangun dasarnya. Kalau dasarnya hanya kekayaan, kecelakaan akan terjadi. Dasarnya pesta pora akan terjadi kecelakaan. Dasar saudara dan saya yang pertama adalah apa? Iman kepada Kristus Tuhan. Termasuk memilih pasangan hidup. Kalau saudara sudah melihat orang ini gak ada dasarnya iman. Walaupun dia kasep seperti Jackie Chan. Pakai New Age seri terbaru 18. Tapi kalau dasarnya bukan dasar iman kepada Kristus. Bukan dia kebaktian, bukan bayan. Dasarnya cinta Tuhan. Maka orang itu seharusnya harus masuk kotak. Dasar kita adalah iman kepada Kristus. Katakan yes. Sesudah itu dari iman kepada apa? Kebajikan. Nah, waktu perenungan firman Tuhan, saya tanya, kenapa kebajikan menjadi nomor 2? Karena Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Walaupun seseorang kelihatannya beriman, baik, memuji Tuhan di gereja, memuji Tuhan dengan segenap hati. Di bisnis, menipu dengan segenap hati, berarti orang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kapasitas yang kedua adalah, bisa apa? Kebajikan. Nilai-nilai kebenaran menjadi kehidupan. Di gereja hanya 2 jam. Off. On-nya 2 jam. Off 22 jam di tempat yang lain. Seharusnya adalah on 2 jam di gereja dan 22 juga jam itu adalah on. Dimanapun ada. Kita mau menghidupin kebajikan. Katakan amin. Yang ketiga, saya tanya sama Tuhan minggu ini. Kenapa Tuhan iman oke, kebajikan oke. Kenapa pengetahuan ditempatkan menjadi yang ketiga? Karena kalau orang sudah beriman kepada Kristus. Dan dia berbuat baik kepada sesama. Tapi kalau bodoh, bocengli, bocai, boloho. Maka dia tidak akan bisa jadi berkat yang besar. Maka Tuhan menaruh tangga yang ketiga adalah pengetahuan harus diperluas. Kok nggak ada yang nyebut amin? Diperluas. 3 ini. Karena itulah Edko, pemimpin pria sejati, punya quote yang sangat bagus. Di dalam modul kedua mengatakan, manusia hanya dibatasi oleh 3 hal. Yang pertama, pengetahuan di atas kepalanya. Yang kedua, nilai-nilai kebenaran yang dihidupinya. Yang ketiga, iman di dalam hatinya. Dengan kata lain, kalau seseorang punya iman di dalam Kristus dan punya nilai-nilai Kristus yang nyata dalam hidupnya dan dia belajar memperluas pengetahuannya, berarti orang ini dipakai Tuhan tanpa batas. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tanpa batas. Katakan amin. Tanpa batas. Manusia dibatasin oleh pengetahuan di kepalanya, nilai-nilai yang dihidupinya, dan iman dalam hatinya. Dengan kata lain, sebaliknya,
kau ada seorang yang imannya besar kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun situasi kondisi nggak baik, dia katakan bagi Tuhan selalu mungkin terjadi. Dan dia punya nilai-nilai kebaikan yang sungguh-sungguh menjadi kehidupan. Dan dia memperluas pengetahuannya. Berarti anak muda ini akan melewati beyond tanpa batas dipakai Tuhan. Amin gak amin, harus amin. Halo? Bagaimana dengan iman saudara? Bagaimana dengan yang kedua? Nilai-nilai. Bagaimana dengan pengetahuan? Hanya baca buku, hanya gini aja. Bobo dan gadis, bobo dan gadis. Oke. Yang keempat. Saya tanya sama Tuhan, kenapa yang keempat namanya adalah ting, ting, ting. Penguasaan diri. Kunaon. Tuhan ngomong gini, Tim, kau orang sudah punya iman. Dan dia benar-benar punya nilai. Dan dia mengembangkan semua kapasitasnya. Cenderung orang ini akan maksimal. Tapi, lupa. Kadang-kadang lupa diri. Poho, maneh teh saha. Harus namanya adalah, diberikan apa? Penguasaan diri, sadar siapa dirinya. Di dalam komsel di Eger, aku ngobrol tentang hal ini, 8 hal ini. Dan ketika kita ngobrol, saya tanya sama teman-teman yang gagah perkasa, pendek dan kekar. Di bagian mana kamu paling lemah? Semua angkat tangan 12 orang dan ngomong gini, ini penguasaan diri. Hah? Wajah seperti malaikat, tapi ternyata penguasaan diri. Cek saya teh, sami mawon saya juga sarua. Saya jadi ingat pada waktu ke Singapura, sini belum lulus kuliah. Aku sama Yayan jalan-jalan di Takashimaya, Simayanya. Itulah Takashimaya, jalan-jalan. Di depan sana tiba-tiba, set, ada cewek lewat, saya kaget sekali. Gelis pisan, waduh ampun. Eta jalannya, pinggul juga gitar Spanyol. Mata, hidung, nyonyot, hati larat. Waduh pas pisan, gelis pisan. Jujur, lupa diri. Ini ada isi, itu melangkah 1 langkah. Wah. Isi saya di samping gini, dalam nama Yesus. Butakan mata, saya baru sadar. Ternyata pria itu lemah. Saudara mah enggak, saya aja. Ya, Anda mah suci semua ya. Ya, dari wajah udah kelihatan, enggak ngaku ya. Ya. Pria saja. Tapi sami mawon, perempuan juga, tiba-tiba isi saya langsung agak seret sedikit. Pap, ayo maju. Maju kemana? Maju aja. Maju masuk ke dalam mobil. Saya melihat ada tas-tas, sepatu-sepatu. Wow, yang gemelapan. Ada Louis Vuitton, Hermes. Saya jadi lemas. Karena saya ngebayangin itu kat langsung digesek, jadi tipis. Bagian saya pegang tangan Yayan, dalam nama Yesus, butakan matanya Tuhan, cepat Pak, kok sadar dia. Ternyata saudara, penguasaan diri. Yes, Bobby. Bobby walaupun usia sudah 60 tahun ke atas, kau enggak menguasai diri, hancur. Tapi wajah sudah kelihatan Bobby mah, sudah bertobat. Beberapa bulan kemarin saya seminar di Mawar Siaron, gabungan Pasutri. Pasutri itu bukan pasukan suami takut istri, bukan. Itu Pasutri benar-benar. Nah ada di depan saya umur 83 tahun. Ketika saya seminar selesai, maka panitianya nanya di depan saya sama 83 tahun. Tadi waktu Jackie Chan khotbah seminar, apa yang diingat? Dia ngomong gini, benar dia. Yang saya ingat semuanya lupa. Hanya satu saja yang saya ingat. Seks itu keharusan buat seorang pria. Saya kaget sekali. Eta nek engkong geus 83 tahun. Ari kana seks mah esek-esek aja. Penguasaan diri.
sangat amat penting. Katakan yes. Selanjutnya, beberapa menit terakhir, saudaraku. Apa lagi? Ketekunan. Sudah ketekunan, kesalehan. Coba saudara lihat, dari 1 sampai 6, semuanya adalah untuk apa? Membangun diri sendiri. Tetapi Alkitab dahsyat. Semua tujuan kita bisnis. Semua tujuan kita menjadi orang yang luar biasa. Semua tujuan kita beribadah kepada Tuhan. Semua tujuan kita melayani Tuhan. Semua tujuan kita belajar, kuliah dan yang lain-lain. Bukan hanya untuk 6 hal ini. Karena 6 hal ini adalah bicara kepada diri sendiri membangun. Prinsip Alkitab akan selalu berbicara adalah Filipi 2 yang mengatakan, hendaklah kamu jangan mementingkan dirimu sendiri, tetapi pikirkan kepentingan orang lain. Ayat 8:9 mengatakan, Yesus datang di dalam dunia bukan untuk dirinya sendiri. Dia mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk sesama manusia. Puncak yang paling tinggi. Selesai sebentar lagi. Puncak yang paling tinggi. Di dalam semua profesi selama sebulan ini, dari mau Pak Paulus, Kowing, dan Pak Yakob Kusmanto, sebenarnya mengarah kepada untuk apa kita bisnis berhasil, untuk apa kita membuat kapasitas, sebenarnya adalah inilah yang Tuhan inginkan. Puncak yang ke-8 adalah kasih pada saudara-saudara seiman, dan yang ke-9, the peak puncak daripada semua hati Tuhan adalah kasih pada semua orang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau 8 hal ini kita ada, Alkitab katakan kita menjadi orang yang berguna dan berbuah. Useful and fruitful. Berguna dan berbuah. 1 sampai 6 adalah untuk supaya hidup kita maksimal. Dimaksimalkan semua kapasitas kita, dimaksimalkan semua talenta kita, dimaksimalkan semua iman kita. Tetapi untuk berbuah, bukan untuk diri sendiri, adalah kasih pada semua orang. Genaplah firman Tuhan. Pada akhirnya di dunia ini hanya tinggal 3. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih adalah yang paling besar. Sebab kasih itu adalah Allah sendiri. 1 menit terakhir, puncak dari semua pelayanan kita, bisnis kita, kerja kita, perluas kapasitas, semua pendalaman firman Tuhan mengacu kepada the peak-nya adalah kasih pada semua orang. Tidak membedakan kaya, miskin, tua, muda, agama, suku, ras. Nihi merekete. Semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kasihlah yang Tuhan inginkan. Siapakah yang sudah melakukan 8 hal ini? Sehingga orang ini disebut orang yang berguna dan berbuah. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan Raja. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Buat satu komitmen mulai detik ini. Tuhan, aku mau, masih ada tangga ini, tangga 1. Mari para WL Singer, Anda melayani hanya karena satu. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dari tangga 1, 2, 3 sampai 8. Mari kita akan baca bersama-sama. Sudah itu kita akan berdoa. Yuk bangkit berdiri semua teman-teman. Oh haleluya. Mari ikutin. Dari iman, katakan bersama-sama. 2, 1. Dari iman kepada kebajikan. Dari kebajikan kepada pengetahuan. Dari pengetahuan kepada penguasaan diri. Dari penguasaan diri kepada ketekunan. Dari ketekunan kepada kesalehan. Dari kesalehan kasih pada saudara-saudara. Dan dari kasih pada saudara-saudara, kasih pada, katakan, semua orang. Lihat kiri kanannya, katakan, kasih kepada semua orang adalah hati Tuhan. Wow. Mari kita naikkan pujian ini.